Kegiatan verifikasi parpol itu apa saja tuh? Ditemukan bahwa desain Itu kita mulai tanggal sedikit bahagia banyak stres. Hai teman pemilih, selamat bergabung di channel YouTube podcast KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Beta Pilih. Omong enak tentang pemilu dan pemilihan. Episode kali ini bersama saya Ike Neno. Teman pemilih, kali ini kita akan membahas tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Teman pemilih, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini. Nah, teman pemilih, kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jeffrey Gala, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung aja ya kita sapa. Hai Bapak, apa kabar? kabar baik Bu Ike. Sehat Bapak? Puji Tuhan sampai saat ini sehat dan tentunya kita siap melaksanakan pemilu 2024. Ya Bapak, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy menuju pemilu tahun 2024 ya Pak. Siap. Oke Bapak, kita langsung aja ngobrol santai ya. Sebelum kita membahas tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pasti banyak nih teman pemilih yang belum tahu apa sih tugas Divisi dan Hukum Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bu Ike, teman pemilih dimanapun berada, jadi berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 5 yang diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa tugas Divisi Hukum dan Pengawasan itu yang pertama itu adalah penyusunan perancangan keputusan KPU Provinsi, kemudian telah hukum dan advokasi hukum, dilanjutkan dengan dokumentasi dan publikasi hukum, kemudian yang keempat itu adalah pengawasan dan pengendalian internal, yang kelima itu adalah penyelesaian sengketa proses tahapan pemilu maupun pemilihan maupun non pemilu dan pemilihan, dan yang terakhir itu adalah penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan fakta integritas sumpah janji bagi anggota KPU Kabupaten Kota. Oke Bapak, berarti ada 6 tugas ya Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, salah satu tugas Divisi Hukum dan Pengawasan itu dokumentasi dan publikasi hukum ya Bapak. Apakah podcast ini termasuk salah satu publikasi hukum? Ya, podcast ini termasuk salah satu bagian publikasi hukum, di mana ada beberapa produk-produk hukum termasuk yang saat ini sedang kita perbincangkan terkait dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu menjadi salah satu produk hukum di KPU gitu. Jadi podcast ini menjadi sarana ya untuk publikasi dokumentasi hukum agar masyarakat teman pemilih semua tahu ya apa itu publikasi hukum, peraturan-peraturan ya Pak. Bapak, setelah kita lakukan pencermatan tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, ditemukan bahwa desain atau polanya lebih singkat dibanding dari tahapan pemilu sebelumnya, misalnya tahun 2019 gitu. Mengapa demikian Pak, polanya begitu singkat? Memang kalau dilihat dari desain, model dan penetapan jadwal dan tahapan untuk pemilu 2024 itu penyusunannya memang lebih simpel dibandingkan dengan tahapan program pemilu 2019. Kalau di tahapan pemilu 2019 itu selain tahapan-tahapan besar itu yang ada, itu juga diikuti dengan seluruh rincian tahapan. Ya, jadi misalnya untuk kegiatan verifikasi parpol itu apa saja kegiatan yang mengikutinya itu di desain pemilu 2019 itu dirincikan gitu. Tetapi untuk desain penetapan peraturan KPU nomor 3 ini untuk tahapan jadwal dan tahapan pemilu 2024 itu tidak sedetail itu. Jadi ada 11 tahapan yang diuraikan dalam bentuk jadwal itu.
Kemudian tindak lanjut dari perincian jadwal dan tahapan itu berdasarkan ketentuan di pasal 6 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu diatur bahwa nanti akan diatur selanjutnya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum begitu. Oh gitu. Ya. Oke Bapak, kita lanjut ya. Untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 itu meliputi tahapan-tahapan apa saja Pak? Teman pemilih, kalau kita ikuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat 4 itu di Undang-Undang 7 tahun 2017, ada 11 tahapan ya, ada 11 tahapan besar untuk tahapan pemilu itu. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah penetapan peserta pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kelima dan keenam itu adalah penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Kemudian yang keenam itu pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian tahapan yang ketujuh itu ada masa kampanye dan yang kedelapan itu masa tenang. Kemudian yang kesembilan itu adalah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Yang ke-10 itu adalah penetapan hasil dari kegiatan pemungutan dan penghitungan suara itu. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah pengucapan sumpah janji presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Wah, berarti ada 11 tahapan ya Pak. Ya. Pak bisa dijelaskan secara rinci apa-apa saja per tahapan gitu ya Pak? Baik, secara rinci itu diuraikan dalam penanggalannya ya. Jadi saya bisa sampaikan bahwa untuk tahapan pertama itu ya perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum penyelenggara pemilu itu dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 dan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024 yang akan datang. Kemudian kita bergeser ke bulan Agustus itu ada kegiatan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 itu dimulai tanggal 29 Juli tepatnya bulan depan ini dan akan berakhir di tanggal 13 Desember 2022 yang akan datang. Kemudian pada bulan Oktober nanti itu akan dilaksanakan kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu akan dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2022 yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Itu akan kita laksanakan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 9 Februari 2023 yang akan datang. Jadi kurang lebih itu. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pencalonan. Ini biasanya yang cukup dinantikan oleh calon-calon peserta pemilu. Itu kalau diuraikan dalam jadwal itu maka untuk anggota DPD. Jadi kita mulai dari anggota DPD itu pencalonannya dimulai tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023. Ya. Ini cukup panjang. Kemudian dilanjutkan dengan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu dimulai tanggal 24 April 2023 dan berakhir di 25 November 2023. Dan yang terakhir itu pencalonan untuk presiden dan wakil presiden itu kita mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Kemudian setelah proses tahapan pencalonan itu kita akan masuk pada masa kampanye ya, masa kampanye. Jadi desain waktu sekarang sesuai dengan keputusan yang diambil oleh KPU itu ada kurang lebih 75 hari ya, dibanding sebelumnya yang 5 bulan ya Pak. Ya, sekitar itu 75 hari. Maka pelaksanaannya itu dimulai tanggal 28 November 2023 dan berakhir di tanggal 10 Februari 2024. Ya.
Kemudian 3 hari berikutnya itu Masa antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 itu adalah masa tenang. Kemudian kita sampai di puncaknya tanggal 14 Februari 2024 itu adalah kegiatan pemungutan suara, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi. Itu mulai tanggal 15 sampai dengan 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Ya. Setelah proses itu tentunya KPU akan masuk kepada tahapan penetapan hasil, ya, penetapan hasil pemilu yang nanti akan ditetapkan oleh KPU. Jadi ada 2 proses yang dilaksanakan nanti di penetapan hasil. Jadi ada proses yang dilaksanakan pasca 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi, setelah hasil itu, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan surat memberitahukan bahwa tidak ada sengketa. Kemudian 3 hari setelah itu nanti penetapannya juga kalau ada sengketa maka penetapannya baru bisa dilakukan itu 3 hari setelah selesai proses itu. Gitu. Kemudian tentu akhir dari seluruh tahapan proses ini adalah kegiatan pengucapan sumpah janji, baik itu oleh anggota DPR, DPD, itu dilaksanakan pada 1 Oktober, kemudian Presiden dan Wakil Presiden itu pada tanggal 20 Oktober, dan yang terakhir itu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu menyesuaikan dengan masa akhir jabatan. Ya, saya kira begitu. Oke Bapak, kalau di tahun 2022 ini Pak ada tahapan apa saja ya Pak? Baik, tercatat kurang lebih ada 4 tahapan yang kita laksanakan di tahun 2022. Itu ada pendaftaran verifikasi partai politik, kemudian ada penyusunan daerah pemilihan, kemudian ada pemutakhiran data pemilih dan pencalonan anggota DPD. Ya, wah, berarti sekarang KPU sudah mulai sibuk-sibuk ya Pak menyongsong 2024. Iya, sejak dilakukan peluncuran tahapan tanggal 14 Juni yang lalu itu kita sudah mempersiapkan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan tahapan, karena ini kita sudah masuk dalam tahapan pemilu 2024. Wah, oke Pak, dari ke-11 tahapan itu kira-kira menurut Bapak tahapan apa saja yang penting atau semuanya itu penting? Ya, seluruh tahapan itu penting karena itu rangkaian dari proses tahapan pemilu 2024. Ya, jadi seluruh tahapan itu penting untuk dilaksanakan. Oke, Bapak, ini untuk peserta pemilu nih, kira-kira apa yang mereka perlu persiapkan dalam rangka keikutsertaannya untuk menjadi peserta pemilu? Ya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 itu paling tidak ada tiga bentuk persiapan yang teman-teman calon peserta pemilu partai politik ini itu perlu dipersiapkan dengan baik dalam rangka memasuki tahapan pertama, yaitu verifikasi penetapan peserta pemilu. Ya, itu ada yang pertama itu terkait dengan kepengurusan, ya, kepengurusan partai politik, kemudian keterwakilan perempuannya, kemudian yang terakhir itu adalah keanggotaannya. Ya, 1.000 atau seperti 1.000 dari jumlah penduduk. Ya. Oke, Bapak sebagai divisi hukum dan pengawasan, kira-kira menurut Bapak di setiap tahapan itu pasti berpotensi menimbulkan masalah ya Pak. Jika ada, solusi apa yang bisa dilakukan penyelenggara untuk bisa meminimalisir timbulnya masalah-masalah tersebut? Baik, Ibu Ike dan teman pemilih dimanapun berada, sebenarnya karena proses tahapan pemilu ini itu intinya kan melibatkan berbagai pihak di situ. Ada peserta pemilu, ada masyarakat, ada pemilih, kemudian ada penyelenggara dan sebagainya. Ya. Bicara tentang keterlibatan pihak-pihak ini tentu bisa besar kemungkinannya itu terjadi konflik. Ya, konflik, baik itu konflik dalam arti perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan tafsiran terhadap regulasi dan sebagainya. Itu pasti ada, ya, pasti ada di setiap tahapan itu. Kemudian kalau kita mengikuti sambutan dari Bapak Ketua KPU RI pada saat peluncuran tahapan
di Jakarta itu pada tanggal 14 Juni yang lalu 2022 yang lalu itu beliau menyatakan begini bahwa pemilu itu adalah arena konflik. Pemilu itu adalah arena konflik untuk mempertahankan maupun meraih kekuasaan yang dilakukan secara legal. Jadi pemilu itu ibaratnya arena konflik dalam rangka meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang dilakukan secara legal. Kemudian penyelenggara itu adalah manajer konflik, ya, manajer konflik. Kemudian penyelenggara tentu diharapkan itu diwajibkan tidak boleh membuat konflik ya terhadap proses tahapan-tahapan itu. Oleh karena itu langkah antisipasi kita ini kan lebih besar ke penyelenggara. Jadi langkah antisipasi kita sebagai penyelenggara secara berjenjang itu adalah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pemilu 2024 itu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga kita sudah bisa meminimalisir dari proses itu saja. Kita tentunya sudah bisa meminimalisir konflik-konflik yang akan terjadi. Bekerja sesuai aturan, ya, ya Pak. Ya, saya kira. Ya. Di ngobrol kita kali ini yang terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk masyarakat, untuk penyelenggara? Harapannya apa sih Pak? Baik, yang pertama untuk masyarakat ya. Tentu kita harapkan bahwa seluruh masyarakat penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu diharapkan bisa terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan cara kita melihat nama kemudian memberikan masukan. Kemudian karena itu syarat untuk menjadi ikut dalam pemilu ya. Yang kedua untuk peserta ya, calon peserta pemilu 2024 tentunya partai politik kita harapkan bahwa mari kita memulai proses ini ya dengan di proses awal ini dengan mengikuti segala ketentuan yang ada, seluruh aturan yang ada, kemudian memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Yang terakhir untuk penyelenggara tentu kita harus ya tadi itu bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan profesionalisme kita sebagai penyelenggara yang berintegritas tentunya supaya hasil pemilu yang kita hasilkan itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, teman pemilih, itulah keseruan dan edukasi kita hari ini terkait peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Teman pemilih, untuk mengetahui rincian tahapan dan jadwal bisa dilihat di deskripsi YouTube kita ya di bawah ini. Oke teman pemilih, jangan lupa ya di subscribe, di komen, terus di like, dan jangan lupa ya di share sebanyak-banyaknya. Oke, saya Ike Neno dan Bapak Jeffrey Gala dan kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.